Halo Sobat Irama, kalian sudah menonton video tabel periodik unsur golongan 1A dan 2A bukan? Nah, kita lanjutkan pembahasannya untuk golongan 3A dan golongan 4A. Kita mulai dari golongan 3A. Unsur-unsur yang terdapat pada golongan 3A mencakup 1 unsur non-logam dan 4 unsur lainnya yang memiliki sifat kelogaman yang sama. Biasanya, unsur-unsur dari logam utama golongan 3A dapat bereaksi dengan udara, air, asam, dan unsur-unsur halogen membentuk senyawa. Golongan 3A ini terdiri atas boron, aluminium, gallium, indium, thallium, dan nihonium. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, boron. Unsur boron disimbolkan dengan B dengan memiliki nomor atom 5. Unsur boron adalah metaloid yang ditemukan dalam jumlah kecil pada meteorit, yaitu memiliki sifat di antara logam dan non-logam. Pada kehidupan sehari-hari, boron dapat digunakan sebagai obat-obatan, kendali untuk reaktor nuklir, bahan dalam pembuatan polimer dan keramik, dan dapat menjadi nutrisi bagi tanaman. Yang kedua, aluminium. Unsur aluminium disimbolkan dengan Al dengan memiliki nomor atom 13. Unsur aluminium merupakan logam dengan warna perak dan menjadi logam paling melimpah ketiga di dunia sebesar 8%. Pada kehidupan sehari-hari, aluminium digunakan dalam bahan pembuatan kendaraan, bahan baku alat rumah tangga, pembungkus makanan, dan sebagainya. Unsur yang ketiga yaitu gallium. Unsur gallium disimbolkan dengan Ga dengan memiliki nomor atom 31. Unsur gallium merupakan benda padat yang mudah melebur pada suhu rendah, namun mencair lebih lambat di atas suhu kamar dan akan melebur di tangan. Gallium paling banyak digunakan dalam bidang elektronik seperti pembuatan smartphone, teknologi layar sentuh, obat-obatan, dan jam tangan. Unsur keempat yaitu indium. Unsur indium disimbolkan dengan In dengan memiliki nomor atom 49. Unsur indium merupakan logam berwarna putih keperakan yang sangat lembut dan bisa dipotong menggunakan pisau. Pada kehidupan sehari-hari, indium digunakan dalam bahan pembuatan obat bius, bahan baku pembuatan komponen listrik, dan dapat digunakan sebagai bahan untuk membuat cermin. Unsur selanjutnya yaitu thallium. Unsur thallium disimbolkan dengan Tl dengan memiliki nomor atom 81. Unsur thallium merupakan unsur logam keperakan yang sangat lunak, berkilau, dan mencair pada suhu rendah yang memudar di udara menjadi oksigen abu-abu kebiruan, serta merupakan unsur logam yang berbahaya. Pada kehidupan sehari-hari, thallium dapat ditemukan pada racun tikus dan insektisida, bahan baku pembuatan kaca leleh rendah, dan resistor foto. Yang terakhir pada golongan 3A yaitu nihonium. Unsur nihonium disimbolkan dengan Nh dengan memiliki nomor atom 113. Nihonium berupa logam radioaktif sintetis yang penggunaannya hanya untuk kepentingan penelitian. Unsur ini sangat sulit untuk ditemukan di alam. Nah, selanjutnya kita bahas golongan 4A. Unsur-unsur yang terdapat pada golongan 4A merupakan unsur-unsur yang paling sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Golongan 4A ini terdiri atas karbon, silikon, germanium, timah, timbal, dan flerovium. Mari kita bahas mulai dari unsur yang pertama. Unsur yang pertama yaitu karbon. Unsur karbon disimbolkan dengan C dengan memiliki nomor atom 6. Karbon merupakan unsur non-logam dan bervalensi 4, yang berarti bahwa terdapat 4 elektron yang dapat digunakan untuk membentuk ikatan kovalen. Karbon berperan utama dalam banyak proses kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan. Unsur yang kedua dalam golongan 4A yaitu silikon. Unsur silikon disimbolkan dengan Si dengan memiliki nomor atom 14. Silikon merupakan unsur kedua paling berlimpah di bumi setelah oksigen, yaitu mencakup 28% dari kandungan kerak bumi. Pada kehidupan sehari-hari, silikon digunakan sebagai bahan pembuatan kaca dan batu bata, isolator listrik, keramik, dan implan medis.
Unsur yang ketiga yaitu germanium. Unsur germanium disimbolkan dengan Ge dengan memiliki nomor atom 32. Germanium merupakan metaloid berkilau, keras, dan berwarna abu-abu keputihan dalam golongan karbon. Germanium terlalu reaktif untuk ditemukan secara alami di bumi dalam bentuk bebasnya. Pada kehidupan sehari-hari, germanium digunakan sebagai konduktor cahaya yang digunakan pada remote TV, pintu otomatis, dan sistem komunikasi serat optik. Unsur yang keempat yaitu timah atau stannum. Unsur timah disimbolkan dengan Sn dengan memiliki nomor atom 50. Timah memiliki sifat tahan karat ketika terkena air dan biasanya digunakan sebagai lapisan pelindung untuk logam lain. Pada kehidupan sehari-hari, timah digunakan sebagai bahan memproduksi solder, pelapis produk baja, bahan pembuatan aluminium foil, komponen industri otomotif, dan sebagainya. Unsur yang kelima yaitu timbal atau plumbium. Unsur timbal disimbolkan dengan Pb dengan memiliki nomor atom 82. Timbal merupakan unsur logam yang berwarna putih kebiru-biruan dan mengkilap, lunak, tahan asam, dan tahan radiasi. Pada kehidupan sehari-hari, timbal digunakan dalam aki pada mobil atau motor, peralatan pancing, dan solder untuk industri elektronik. Unsur yang terakhir pada golongan 4A yaitu flerovium. Unsur flerovium disimbolkan dengan Fl dengan memiliki nomor atom 114. Flerovium hanya digunakan untuk penelitian saja karena sulit disintetis dan memiliki sifat radioaktif yang berbahaya. Nah, itu tadi pembahasan tabel periodik unsur golongan 3A dan golongan 4A. Nantikan pembahasan tabel periodik unsur golongan selanjutnya hanya di channel Irama Widya.